kita bertemu kembali di Matematik Kelas. Kita akan belajar garis dan sudut untuk pertemuan yang kedua. Kita akan belajar dengan cara yang mudah, tampilan yang menarik, dan gampang diingat. Stay tune! Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian sudut, yang kedua, memahami hubungan antar sudut, yang ketiga, memahami jenis-jenis sudut, dan yang terakhir, keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut. Oke, kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Ya, pembahasan selanjutnya adalah sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan atau terpotong oleh sebuah garis lurus. Nah, di sini ada dua garis yang sejajar. Ingat ya, kemarin garis sejajar itu apa? Kemudian dipotong oleh garis lurus sehingga terbentuk 8 sudut, yaitu sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Ya. Oke. Yang pertama adalah sudut yang sehadap, maka dia akan atau besarnya sama besar. Sehadap mana sih yang sehadap itu? Yang hadapnya sama. Berarti A1 ini hadapnya sama dengan B1. Maka nanti A1 dan B1 ini sama besarnya. Misal A1 ini 30, berarti B1 30. Ya, A1 sehadap dengan B1, A2 sehadap dengan B2, A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4. Paham ya? Kita lanjut ke sudut berseberangan dalam. Itu besarnya juga sama besar. Mana sih sudut yang berseberangan dalam? Seberang, berarti contohnya seperti A3 dengan B1. Ini dia berseberangan tetapi dia di dalam garis sejajar, maka disebut berseberangan dalam. Besarnya sama, jadi jika A3-nya itu 60, berarti B1-nya juga 60. A3 ini berseberangan dalam dengan B1, A4 juga berseberangan dalam dengan B2. Jadi hanya ada dua ya yang berseberangan dalam. Kemudian kita lanjut ke sudut luar berseberangan, maka besarnya juga sama. Nah, berseberangan tapi di luar. Seperti A1 dengan B3. Nah, dia ada di luar garis sejajar ya. Jadi disebut luar berseberangan. A1 besarnya sama dengan B2, B3, A2 besarnya sama dengan B4 karena dia luar berseberangan. Kita lanjut ke jumlah sudut dalam sepihak, maka besarnya adalah 180 derajat. Dia itu sepihak tetapi ada di dalam dua garis sejajar. Nah, contohnya adalah A3 dan B2. Nah, A3 dengan B2 ini besarnya tidak sama karena dia sudut sepihak dalam. Jadi ketika A3 ini ditambah dengan B2 harus hasilnya 180 derajat, sama dengan A4 ditambah B1 sama dengan 180 derajat. Kemudian yang terakhir adalah jumlah sudut luar sepihak sama dengan 180 derajat. Jadi dia sepihak tetapi ada di luar dua garis sejajar. Contohnya A2 ditambah B3 harus sama dengan 180 derajat, dan A1 ditambah B4 harus sama dengan 180 derajat. Mudah ya? Agar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, nomor 1. Di sini ada dua garis sejajar, garis L dan garis M, dipotong oleh satu garis yang warna hijau ini, sehingga terbentuk 4 sudut dan 8 sudut. Ya, pasangan sudut luar sepihak itu yang mana? Nah, luar sepihak tadi dia sepihak tetapi ada di luar garis sejajar. Berarti ada sudut 1 dan sudut 8, kemudian sudut 2 dan sudut 7. Berarti jawabannya adalah C, sudut 2 dan sudut 7 itu adalah luar sepihak. Udah ya. Ini nanti akan keluar di UN biasanya. Ini saya ambil contoh soal di UN 2018. Contoh soal kedua, ada dua garis lurus terpotong oleh satu garis yang warna hijau ini
pertanyaannya, pasangan sudut yang tidak sama besar. Nah, tadi yang sama besar adalah garis sudut-sudut yang sepihak dan sudut-sudut yang bertolak belakang, kemudian juga sudut-sudut yang berseberangan dalam dan berseberangan luar. Nah, kita ulas satu-satu di opsinya. Di opsinya adalah sudut A1 dan B3. Yang dicari adalah yang tidak sama besar. Kita lihat A1 dan B3 ini. Berarti kalau A1 ini, B3-nya ini. Nah, sudut A1 dan B3 ini sudut luar berseberangan. Maka dia sudutnya sama besar. Berarti A ini bukan. Kemudian yang sudut A4 dan B2. Berarti ini A4 dan B2. Nah, A4 dan B2 adalah sudut luar berseberangan, sehingga dia juga memiliki sudut yang sama besar. Berarti bukan B jawabannya. Kemudian sudut yang C ini sudut A2 dan sudut B2. Berarti yang ini ya, A2 sama B2. Nah, sudut A2 dan B2 ini sudut sehadap. Jadi dia memiliki besar yang sama. Berarti bukan juga jawaban yang C. Nah, otomatis jawaban yang D. Kita ulas ya. Jawaban yang D ini sudut A3 dan sudut B4. Berarti A3 ini, B4 ini. Nah, sudut A3 dan B4 ini merupakan sudut dalam sepihak. Jadi sudut A3 dan sudut B4 ini tidak sama besar karena harus ketika dijumlahkan harus 180 derajat. Jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke contoh terakhir, yaitu contoh soal nomor 3. Nah, disajikan gambar seperti ini. Yang dicari adalah nilai Y. Nah, di sini diketahui baru 3Y dan 102. Cara mengerjakannya adalah pertama kita harus cari sudut DEF. Mana sih sudut DEF itu? DEF. Nah, caranya adalah CEF. Sudut CEF ini harus jumlahnya 180 derajat dengan sudut DEF, sehingga sudut CEF ditambah DEF hasilnya 180 derajat atau sudut berpelurus. Nah, baru kita substitusikan atau kita masukkan sudut CEF ini 102 ditambah DEF yang kita cari sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut DEF sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Pindah ruas ya, jadi negatif. Jadi sudut DEF adalah 78 derajat. Jadi di sini DEF ini sudah 78 derajat. Nah, sudut A ini, BAE ini sehadapkan dengan sudut DEF. Ya, dia sehadap sehingga besarnya itu sama. 3Y sama 78 itu sama. Jadi 3Y sama dengan 78. Y-nya 78 dibagi 3. Hasilnya adalah 26. Sehingga jawabannya C. Mudah ya, nanti ini juga keluar di UN. Baik, selesai sudah materi kita. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.